kalau ada seseorang, mungkin pejabat atau mungkin pembesar yang berkata kepada kita, ya, aku akan menjamin hidupmu. Tentunya kita akan senang, kita akan bahagia, kita tidak usah khawatir lagi tentang kehidupan ini, ya. Namun yang namanya manusia satu saat bisa mati. Dan ketika orang yang menjamin kita ini mati, saudara, kita sudah tidak punya lagi sandaran yang kuat. Amin. Tetapi kita punya Tuhan yang selama-lamanya dia berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kata aku sekali-kali itu dalam arti yang sesungguhnya bahwa Tuhan itu tidak pernah akan menyerah dengan kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu hari ini apapun yang menjadi masalah pergumulan kita dilarang. Tidak boleh putus asa, tidak boleh menyerah. Mengapa? Karena Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang kirim pertolongan, Tuhan sedang kirim berkat, Tuhan sedang kirim kesembuhan untuk saudara dan saya. Tangkap firman Tuhan ini, katakan amin. Ji Tuhan, satu kali ada seorang penjual tahu, seorang ibu, anak Tuhan, takut akan Tuhan. Ya, setiap hari ketika dia bangun pagi, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya aku ini boleh jualan tahu dan Tuhan memberkati semua dagangan habis dan aku boleh mendapatkan berkat untuk kehidupanku selanjutnya. Setiap pagi dia berdoa minta perlindungan, minta berkat Tuhan. Namun satu kali ketika dia pergi setelah dia berdoa, dia mulai berjalan. Dan kebiasaannya adalah dia berjalan dari rumahnya menuju ke pinggir jalan, melewati ladang, melewati sawah dan lain sebagainya. Karena ibu ini tinggal di dalam satu desa. Dan tiba-tiba tidak tahu entah kenapa ibu ini terjatuh dan semua dagangan tahunya itu jatuh, saudara ya. Dia berkata, aduh Tuhan, aku ini sudah doa tadi pagi. Aku sudah minta perlindungan, aku sudah minta penyertaan Tuhan. Sambil dia memungut tahu-tahunya yang sudah tidak berbentuk lagi. Dan dia mulai kumpulkan, dia masukkan kembali ke dalam tempatnya. Dan dia pulang ke rumah dan sepanjang perjalanan itu dia ngomel, dia marah. Dia nangis sambil meneteskan air mata. Dia berkata, Tuhan, di mana penyertaan-Mu Tuhan? Aku tadi sudah sungguh-sungguh berdoa. Tetapi hari ini lihatlah, aku nggak bisa jualan. Bahkan aku tidak mendapatkan uang. Bagaimana aku hidup besok hari? Aku tidak tahu Tuhan, apa yang akan terjadi. Sambil dia melangkahkan kakinya, sampai dia meneteskan air mata, hatinya marah sekali. Dia marah kenapa Tuhan izinkan. Kenapa Tuhan tidak lindungi. Kenapa Tuhan tidak luputkan dia. Supaya dia tidak jatuh. Saudara. Sampai dia di rumah, dia taruh dagangannya itu. Sudah tidak bisa dijual lagi. Sudah campur dengan tanah. Tidak lama kemudian dia mulai pasang radionya. Dan dari radio yang dia pasang, dia mendengar bahwa setiap hari dia harus naik angkot menuju ke pasar. Dan hari itu angkot itu mengalami kecelakaan. Dan banyak penumpangnya itu luka parah, bahkan ada yang sampai meninggal. Ketika dia mendengar berita itu, dari hatinya yang marah, dari hati yang bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan, dia mulai sadar. Ternyata masalahnya, jatuhnya tahu-tahu ini adalah bentuk penyertaan Tuhan. Saudara, dia bersyukur mendengar berita itu. Hari itu Tuhan ternyata luputkan. Dia salah mengerti tentang Tuhan. Dia pikir Tuhan tidak menyertai. Dia pikir Tuhan tidak melindungi. Tetapi ternyata sesungguhnya di balik kecelakaan itu Tuhan sedang menyelamatkan nyawanya. Tidak lama kemudian sore hari pintu rumahnya diketuk. Ada seseorang yang membutuhkan tahu-tahu yang memang sudah rusak untuk makanan ternaknya. Hari itu kembali dia mengucap syukur bahwa dia sadar ada firman Tuhan yang berkata, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan buat kita. Saudara, kadangkala di dalam hidup ini kita pun mengalami satu hal, satu peristiwa yang tidak menyenangkan, bukan? Kadangkala kita berpikir, Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan.
Tapi mengapa Tuhan izinkan hari ini aku tidak punya uang, hari ini aku sakit, hari ini aku mengalami berbagai macam badai di dalam kehidupan. Saudara dengar baik-baik, ingat janji Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekalipun kadangkala kita pikir tidak ada Tuhan. Kita pikir Tuhan tidak peduli, kita pikir Tuhan tidak ngerti keadaan kita. Tetapi biar kita pegang terus janji firman Tuhan ini. Saudara, pagi hari ini saya sedang menyeringkan satu tema khotbah, yaitu melewati krisis kehidupan. Saudara, percayalah di dalam hidup ini, Tuhan sedang mendidik, mengajar kepada setiap kita bahwa ikut Tuhan itu bukan berarti kemudahan. Ikut Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Ikut Tuhan bukan berarti tidak ada persoalan. Tetapi janjinya adalah Immanuel. Dia menyertai kita. Bahkan di saat sedang gawat, sedang keadaan yang tidak baik, semua orang lari meninggalkan kita, tetapi dengar baik-baik, ada seorang pribadi yang terus menyertai kita, yaitu Tuhan Yesus. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Mari kita buka bersama-sama di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat yang ke-24 dan 25. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan 1/4 kaptai merpati berharga 5 shikal perak. Saudara, perhatikan ayat 24, sesudah itu. Saudara, kita harus merenungkan sesudah apa? Ya, sesudah apa? Sesudah peristiwa, ya. Raja Aram, ya. Raja Aram dan panglima-panglimanya itu dilepaskan oleh seorang nabi yang bernama Elisa, ya. Pada zaman itu kalau kita lihat di atasnya, ayat di atasnya, ya. Raja Aram ini marah. Kenapa setiap kali meeting dia ajak bagaimana panglima-panglimanya untuk mengatur strategi perang untuk menyerang bangsa Israel di tempat tersembunyi tertutup. Selalu saja lolos, selalu seakan-akan ada mata-mata yang mendengar percakapan mereka, strategi mereka seakan-akan terbuka. Ya, bangsa Israel selalu saja bisa lolos. Ternyata setelah dicari penyebabnya, mereka menemukan bahwa di Israel ada seorang nabi yang bernama Elisa. Dia itu tahu persis bagaimana strategi perang yang akan dilakukan oleh kerajaan Aram ini, saudara. Sehingga satu ketika mereka mengepung rumah Nabi Elisa ini. Dikepung, hendak dibunuh Nabi Elisa ini. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Keadaan berubah. Mata seluruh panglima Aram atau raja dan panglimanya tentara yang mengepung rumah Nabi Elisa dibutakan. Mereka enggak lihat sampai Nabi Elisa ini menuntun mereka ke ibu kota, ya, di hadapan raja. Apa yang terjadi? Harusnya ini sudah masuk sarang, tinggal dibunuh aja. Tentara Aram ini habis. Ya, sudah tidak ada lagi musuh yang menyerang Israel. Namun apa yang terjadi? Nabi Elisa ini memerintahkan raja Israel, jangan dibunuh, kasih makan yang enak, buatkan pesta untuk musuhmu ini. Setelah mereka taat, mereka kembali lagi pulang ke kerajaan Aram, dan sejak itu tidak ada lagi serangan-serangan dari Aram. Saudara, tenang. Namun setelah itu mungkin mereka sudah lupa. Dan hari itu dikatakan Ben-Hadad Raja Aram mengepung, ya, mengepung Samaria. Ya, Israel dikepung. Tidak ada orang yang bisa keluar masuk. Ya, dikepung ini bukan cuma 1-2 hari. Ternyata dikepung ini bertahun-tahun.
Sehingga apa yang terjadi? Kelaparan hebat. Ayat yang ke-25, maka terjadilah kelaparan hebat. Firman Tuhan kalau ngomong hebat itu benar-benar sungguh-sungguh hebat sekali kelaparannya. Sehingga diceritakan di situ bahwa harga makanan, semua makanan kebutuhan pokok naik. Sehingga dicatat oleh firman Tuhan sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak. Apa yang terjadi? Keledai yang harusnya bukan menjadi makanan. Mengapa? Keledai termasuk binatang haram. Kalau kita lihat di dalam Imamat 11 ayat yang keempat, di situ kita akan ngerti makanan binatang mana saja yang boleh dimakan, yang halal dan yang haram. Keledai ya, yang harusnya nggak boleh dimakan. Di situ kepalanya saja, kepala itu menunjukkan bagian yang tidak banyak dagingnya. Itu pun harganya mahal sekali, saudara ya. Namun ya, bukan cuma kepala keledai, saya lihat ada tafsiran ya, orang yang ada yang menilai ya, 80 sikal perak itu berapa? Ya, nanti saudara bisa hitung sendiri berapa harga perak ya, di compare juga dengan sikal hari ini harganya berapa. Nanti kita bisa melihat berapa nilainya benar-benar mahal. Bahkan di situ kotoran merpati ya disebutkan juga harganya 1/4 liter, kira-kira 1/4 liter ya, harganya 5 sikal. Nanti bisa kita lihat juga ya, ada terjemahan di dalam, kita mikir kok ada tai merpati ya. Kalau di dalam terjemahan King James atau English Standard Version, di situ tetap ya mengartikan bahwa itu adalah tai merpati. Namun di dalam New International Version memilih itu mengartikan tai merpati itu sejenis biji polong ya, kacang-kacangan. Dan di dalam New Jerusalem Bible itu juga diartikan yang lain, bawang liar. Jadi macam-macam tafsiran. Namun kita bisa melihat barang yang harusnya tidak ada nilainya, di situ juga menunjukkan betapa mahalnya. Namun kita harus ingat bahwa di dalam keadaan yang sulit, kelaparan yang hebat, keadaan yang sungguh-sungguh terjepit, ingat janji Tuhan bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita. Amin. Nah, kita akan melihat bagaimana respon ya. Karena respon kita saat menghadapi pergumulan itu sangat menentukan apa yang akan kita peroleh. Saudara, kita lihat respon dari Raja Yoram ya. Responnya ketika menghadapi keadaan yang berat, kelaparan yang hebat, satu keadaan yang membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa, yaitu dia kecewa dan menyalahkan orang lain. Saudara, berapa banyak di dalam hidup ini ketika diizinkan Tuhan kita mengalami yang namanya krisis kehidupan. Ketika kita berada dalam satu keadaan kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak punya apa-apa, dan kita tidak bisa bergerak. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita. Ya. Mungkin bahan makanan sudah tidak ada lagi. Sehingga pada saat itu terjadilah keadaan yang paling buruk. Coba kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-30. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-30. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkanlah pakaiannya dan sedang ia berjalan di atas tembok. Kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Saudara perhatikan, tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, apa yang dia dengar? Ternyata datanglah kepada raja, ada 2 orang perempuan yang sedang mengadukan masalahnya kepada raja. Perempuan ini berkata, mereka sedang mengadakan satu perjanjian yang menurut saya sangat menyedihkan sekali. Perempuan ini saling berjanji, mereka punya anak laki-laki. Mereka bersepakat bahwa hari itu anak perempuan, anak laki-laki dari perempuan yang A ini sudah menyembelih anak laki-laki mereka untuk dibuat makanan. Saudara, apakah ada hati seorang ibu yang tega
untuk membunuh anaknya. Dan hari itu terjadi di Samaria, di Israel, di tengah-tengah umat pilihan Tuhan. Kemudian ketika keesokan harinya, harusnya bagian dari perempuan yang B, harusnya anak laki-lakinya juga hendak dimasak oleh ibu-ibu ini. Ternyata si ibu ini tidak tega. Dia menyembunyikan anak laki-lakinya. Oleh sebab itu mereka datang kepada raja. Mereka nangis, mereka berkata kepada raja, tolonglah kami. Saudara, ketika raja mendengar satu peristiwa yang memprihatinkan ini, dia menjadi sedih. Dan dia sedang memakai kain kabung, tanda dia berduka. Dan dia berkata kepada perempuan ini, kalau bukan Tuhan yang menolong, bisakah aku menolong kalian? Dulu mungkin dia bisa melihat gudang persediaan tempat makanan. Mungkin pada dulu sebelum peristiwa kelaparan ini terjadi, ada banyak makanan berlimpah-limpah. Dan ketika kedua perempuan ini datang menangis di hadapan raja. Dan dia mulai buka gudang persediaan makanan. Dia menangis karena sudah tidak ada makanan di gudang persediaan makanan. Saudara, satu keadaan yang memprihatinkan. Namun dia merespon salah tentang semuanya itu. Dia berduka, dia menyesal, dia meratap karena tidak bisa menolong perempuan-perempuan ini. Namun lihat ayat yang ke-31. Respon ini keluar dari mulut raja. Ayat yang ke-31, lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Saudara, dari perkataannya ini kita bisa mendengar bahwa raja ini benar-benar kecewa dengan Nabi Elisa. Seandainya dulu waktu tentara Aram datang menyerang, sudah dibawa ke Israel, dia bunuh semua tentara Aram, tentunya dia mangkel, dia kecewa dengan Nabi Elisa, saudara. Dia pikir ini gara-gara Elisa. Kalau dulu dia bunuh semua tentara Aram, tentunya tentara Aram tidak berani mengepung Samaria. Saudara, kecewa. Dia menyalahkan Nabi Elisa, ini gara-gara Nabi Elisa. Nasihatnya ini sungguh-sungguh membuat seakan-akan senjata makan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saudara, kekecewaan, marah, menyalahkan orang lain. Bukankah itu seringkali respon kita juga? Ketika Tuhan izinkan ada masalah, ada pergumulan di dalam hidup ini, kita sibuk mencari benang merahnya. Keadaanku menjadi sengsara, menderita. Karena siapa? Kita seringkali menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Oh, ini salah suamiku, ini salah istriku. Kalau engkau anak, oh ini salah orang tuaku. Kalau orang tua mungkin bisa menyalahkan anak dan seterusnya dan seterusnya. Seringkali respon kita juga sama. Kita kecewa dan menyalahkan orang lain. Saudara, hari ini kita mau koreksi di dalam hidup ini. Apakah kita ini sedang menyalahkan orang lain? Apakah kita ini sedang kecewa satu dengan yang lain? Mungkin kita sudah berbuat baik seperti Raja Yoram ini. Dia berkata, aku sudah menjamu mereka loh. Aku tidak jadi bunuh mereka, kan berbuat baik. Namun apa balasannya? Justru kerajaannya dikepung. Ya, disuruh tidak bisa keluar masuk sehingga makanan tidak ada di negeri itu. Saudara, berbuat baik kadangkala disalah mengerti, dibuat menjadi satu tusukan dari belakang, dikhianati. Seringkali kita, aduh percuma ya, tolong orang itu ya. Aduh aku sudah berbuat baik, sudah mengeluarkan banyak, tetapi apa yang aku dapat? Kecewa dengan manusia. Dan raja ini juga menyalahkan Tuhan, saudara. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang
6 ayat yang ke-32 dan 33, coba lihat ya. Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya dan para tua-tua duduk bersama-sama dia, raja menyuruh seorang berjalan mendahuluinya. Tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memegal kepalaku? Awas-awaslah. Apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya, ayat yang ke-33? Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Saudara perhatikan kata-katanya. Kecewa dengan Nabi Elisa, hendak dipenggal kepalanya. Setelah ketemu dengan Nabi Elisa, dia berkata, sesungguhnya malapetaka ini datangnya dari Tuhan. Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak memberikan perlindungan. Tuhan yang membuat semuanya ini kacau balau, kelaparan, penderitaan, air mata di dalam hidupku. Saudara, kalau orang kecewa itu nampak sekali dalam ucapannya. Jangan biarkan kecewa itu terus kita simpan. Hari ini masih ada kesempatan. Selidiki, apakah kita sedang kecewa dengan orang terdekat dengan kita? Apakah kita sedang kecewa dengan orang-orang yang kita kasihi? Bahkan mungkinkah kita sedang kecewa dengan Tuhan? Matius 11 ayat yang ke-6 berkata, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, biar pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita mau jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, kadang aku merespon salah. Aku merespon kecewa. Aku merespon dengan menyalahkan orang lain. Ketika masalah itu datang, krisis itu datang di dalam kehidupan kita. Saudara, biarlah hari ini kita bereskan, ya. Kita sadar bahwa kadangkala krisis kehidupan ini terjadi di dalam hidup kita. Kita nggak pernah tahu. Kadang berkat Tuhan itu dibungkus dengan masalah. Kalau kita tidak kecewa, kalau kita tetap berharap kepada Tuhan, kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Setuju, katakan amin. Yang kedua, bagaimana respon yang kedua? Kita lihat 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Ini respon dari ajudan raja. 2 Raja-Raja 7 ayat yang pertama, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Apa yang firman Tuhan katakan? Harga yang tadinya melambung naik, besok ya, harga akan turun. Semua akan terjadi kelimpahan dan dari kelaparan yang hebat diubah Tuhan menjadi berkat yang berkelimpahan. Itulah janji firman Tuhan. Namun ada seorang yang merespon salah, yaitu tidak mempercayai janji Tuhan. Kita lihat ayat yang kedua, bagian A saja. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Setelah dia dengar, ya, dia menjawab, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Saudara, merespon salah. Ketika kelaparan yang hebat, ternyata Tuhan itu tidak tinggalkan. Mengapa? Tuhan tetap ada, Tuhan tetap berfirman. Ketika Nabi Elisa ini melepaskan firman ini, saudara, dia merespon dengan tidak percaya. Saudara, hati-hati dengan ketika kita dengar firman, kemudian kita merespon salah. Aku enggak percaya dengan firman Tuhan. Ingat,
tidak percaya firman itu akibatnya fatal. Ya, akibat yang pertama yaitu tidak mengalami mujizat. Matius 13 ayat yang ke-58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Di situ itu di mana? Di daerah asal tempat Yesus berada, Nazaret. Ya, ketika mereka tahu siapa itu Yesus, anaknya Yusuf, tukang kayu, saudara-saudaranya kan ada di tengah-tengah kita, mereka tidak percaya. Oleh sebab itu ketika mereka tidak percaya, tidak banyak mujizat. Ya, tidak banyak mujizat berarti tidak mendapatkan berkat. Harusnya Yesus lebih banyak membuat mujizat di tempat asalnya sendiri. Jadi berkat di daerahnya sendiri, namun firman Tuhan mencatat karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakan. Hati-hati dengan pendengaran kita. Saudara, oleh sebab itu ketika kita dengar firman, kita responi firman. Aku percaya, aminkan firman Tuhan itu, tangkap firman Tuhan itu. Ya, di dalam Ibrani 3 ayat yang ke-19, Ibrani 3 ayat 19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Menggambarkan siapa? Perjalanan bangsa Israel. Dibawa keluar dari Mesir, tujuannya adalah tanah perjanjian, tanah Kanaan. Namun di tengah-tengah perjalanan mereka harus melewati padang gurun. Mereka banyak melihat penderitaan, ada kekurangan, ada kehausan. Mereka tidak merespon benar. Mereka bersungut-sungut, mereka marah kepada Musa, menyalahkan Tuhan. Akhirnya karena ketidakpercayaan mereka, mereka tidak dapat masuk saudara tanah perjanjian. Binasa saudara. Dan inilah yang terjadi kepada ajudan raja itu. Ya. Ayat 2 Raja-Raja 7 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Ketika firman Tuhan tadi dilepaskan, dan itu digenapi oleh Tuhan. 2 Raja-Raja 7 ayat yang ke-18. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal. Dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. 19. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 20. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah dia. Firman Tuhan digenapi. Namun ajudan raja ini berada di pintu gerbang. Dia menyaksikan bagaimana kelimpahan itu terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Namun dia tidak menikmati. Mengapa? Karena dia diinjak-injak oleh orang banyak. Orang yang sudah kelaparan, orang-orang yang haus. Mereka keluar semua dari kota Samaria, keluar dari pintu gerbang, berdesak-desakan. Sehingga ajudan raja ini binasa di pintu gerbang. Hati-hati saudara, respon dengan benar kepada firman Tuhan. Yang ketiga, ada satu pribadi yang berespon benar ketika keadaan krisis ini terjadi. Kita kembali kepada 2 Raja-Raja, pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Perhatikan ayat yang pertama ini. Lalu berkatalah Elisa. Kita berhenti sampai di situ. Saudara, di tengah-tengah krisis kelaparan yang hebat, ada satu orang yang tetap memperkatakan firman. Yuk kita ngomong sama-sama, memperkatakan firman. Hari ini apa yang sedang kita katakan ketika kita dilanda krisis dalam hidup ini? Apakah kita ini ngomel terus sepanjang hari? Ini gara-gara Tuhan tidak peduli, ini gara-gara Tuhan tidak nolong. Sampai aku menderita seperti ini sepanjang hari, mulai bangun tidur sampai malam, terus ngomel, terus marah.
terus merespon salah? Apakah kita marah? Apakah kita sedang kecewa? Ketika ketemu dengan teman kita, apa yang kita katakan? Bagaimana kabarmu? Ya, habis pancet naik gini-gini terus dari dulu sampai sekarang. Oh, Tuhan tidak tolong, Tuhan tidak berkati. Keadaan sepi, keadaan semakin memburuk, itu terus yang keluar dari mulut kita. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, di saat krisis sedang melanda, apa yang sedang keluar dari mulutmu? Nabi Elisa memilih untuk memperkatakan firman. Arti nama Elisa adalah Allah Sang Juru Selamat. Ya, dia memperkatakan firman. Responnya adalah dia percaya. Bagaimana dia bisa mempercayai Tuhan? Lihat keadaan situasi kelaparan hebat terjadi di mana-mana. Ada penderitaan, ada tangisan, ada kelaparan, ada kekeringan. Itu yang sedang dialami oleh Nabi Elisa. Namun dia memilih untuk merespon tentang firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Dia terus memperkatakan firman. Dan ayat ini berkata, lalu berkatalah Elisa. Dia melepaskan firman. Dengarkanlah firman Tuhan. Dia mempercayai Tuhan seutuhnya sekalipun keadaan belum berubah. Namun pengalamannya bersama-sama dengan Tuhan, dia percaya bahwa sekalipun kelaparan hebat, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Saudara, kita akan terheran-heran. Bagaimana kita bisa melewati sepanjang kehidupan kita. Ada kekurangan, iya. Ada penderitaan, iya. Ada air mata, iya. Tapi lihatlah, sampai hari ini kita bisa tetap bertahan. Kita ada di baitnya yang kudus, kita setia. Itu bukan karena kekuatan kita. Itu semua karena Tuhan ada yang memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, sehingga hari ini kita boleh ada. Semua karena Tuhan yang menolong di dalam kehidupan kita. Saudara, jangan lupa memperkatakan firman, sekalipun keadaan belum berubah. Amsal 18 ayat yang ke-21. Amsal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, apa yang kita katakan, itu yang akan kita terima. Kalau engkau sedang mengatakan negatif, perkataan-perkataan yang buruk, itu yang akan kita terima dan kita nikmati. Namun akan berbeda keadaannya ketika kita memilih untuk merespon benar dengan memperkatakan firman. Kita tahu ada kuasa yang keluar dari mulut kita. Apalagi kalau yang keluar itu firman, maka dia akan menciptakan apa yang gak ada menjadi ada. Roma 9 ayat yang ke-6 bagian A, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Ya dan amin, pasti akan digenapi. Yesaya 55 ayat yang ke-11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara, pilihlah untuk memperkatakan firman. Hal-hal yang positif, katakan berkat. Jangan katakan kutuk, sekalipun keadaanmu menderita, sekalipun kita lihat bagaimana orang itu membuat kita menderita, namun pilihlah respon yang benar dengan memperkatakan firman. Dan ketika Elisa ini memperkatakan firman, firman itu bekerja. Dan kita lihat bagaimana hasil firman Tuhan itu digenapi. Ya, 2 Raja-Raja 7 ayat yang ke-16. Dan 17. Cara Tuhan itu terlalu ajaib. Ketika firman itu dilepaskan, keadaan belum berubah. Namun inilah yang terjadi. Ayat yang ke-16, maka keluarlah penduduk kota itu menjara tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. 17, adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu untuk mengawasi pintu gerbang.
Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Saudara, perkataan yang keluar dari dua orang, satu tidak percaya dan dia mendapatkan hasil buah perkataannya, dia mati di pintu gerbang. Nabi Elisa memperkatakan firman, dia melihat dan tentunya dia menikmati berkat-berkat Tuhan. Apakah ada pertempuran hebat di dalam peristiwa ini? Tidak ada. Tetapi cara Tuhan menolong, cara Tuhan membuat mujizat, itu membuat kita akan kagum dengan Tuhan. Tidak ada peperangan, keadaan berubah dengan drastis. Dari kelaparan yang hebat, dan hari itu mereka mendapatkan kelimpahan. Firman Tuhan pagi hari ini akan berkelanjutan di dalam ibadah nanti yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita merespon yang benar tentang kehidupan ini. Yang pertama responnya tadi apa? Jangan kecewa, jangan menyalahkan orang lain, ya. Yang kedua, jangan tidak percaya firman. Yang ketiga, perkatakan firman. Dan saya percaya dari kelaparan yang hebat, Tuhan mampu membuat hidup kita diberkati berlimpah-limpah.